yang hilang begitu ya, itu bagaimana nanti backup-nya gitu, apakah harus entry lagi atau bagaimana. Nah, pada saat ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana kita melakukan manajemen dan mengontrol terhadap kualitas data yang dikumpulkan. Karena pada dasarnya yang namanya surveillance akan selalu berkaitan dengan data, dan yang namanya data itu akan harus kita harus menjaga kualitas dari data. Apa itu kualitas data? Kualitas data itu adalah bagaimana data yang dikumpulkan itu adalah data yang valid dan reliable. Valid itu artinya data yang akurat. Jadi jangan sampai data surveillance dikumpulkan dengan menggunakan data surveillance yang dikumpulkan adalah data yang tidak valid. Karena kalau data yang tidak valid, maka akan berlaku konsep garbage in, garbage out. Jadi kalau data yang dimasukkan atau yang di-entry atau data yang diterima itu tidak akurat, maka hasil analisis apapun menjadi tidak akan benar, begitu ya, karena sumber datanya tidak akurat, gitu ya. Jadi perlu dijaga bagaimana tidak hanya bagaimana mengontrol, tidak hanya bagaimana memasukkan datanya atau mengumpulkan datanya, tapi juga saat proses pengumpulan data yang diterima itu adalah data yang valid dan akurat. Nah, ini tadi saya coba mengulang lagi terkait dengan sistem surveillance. Kemarin kita sudah bahas bahwa pelaporan dalam sumber data dalam surveillance itu kita bisa menggunakan pelaporan notifiable disease, begitu ya. Artinya ini untuk penyakit-penyakit yang memang diwajibkan atau sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa penyakit tersebut adalah wajib dilaporkan. Kemudian menggunakan surveillance pasif, gitu ya. Oke, ini penjelasannya. Saya tidak akan mengulang lagi. Surveillance aktif. Nah, dengan surveillance aktif tentunya ini melengkapi dari surveillance pasif, dan biasanya juga sekalian memvalidasi data-data yang diterima dari surveillance pasif. Oke, surveillance sentinel. Oke. Nah, dalam pengumpulan data, semua proses surveillance tadi, semua sistem pelaporan surveillance tadi, aktif, pasif, sentinel, maupun dengan menggunakan notifiable disease, itu pasti ada proses pengumpulan data gitu ya. Nah, kemudian dalam proses pengumpulan data itu yang namanya di pelayanan kesehatan, institusi kesehatan, pasti ada yang namanya hierarki terhadap pelaporan data. Jadi dari orang yang mengumpulkan data, lalu data itu diapain? Data itu dilaporkan ke siapa? Nah, itulah yang kita sebut sebagai hierarki. Nah, kemudian di sini saya akan coba jelaskan tentang bagaimana skema pelaporan tersebut berlangsung gitu ya. Yang pertama, untuk setelah data tersebut dikumpulkan, maka harus ditetapkan siapa yang bertanggung jawab dalam pelaporan dan kepada siapa pelaporan tersebut ditujukan. Jadi kalau di puskesmas, kalian akan ada yang namanya bidang PJ surveillance, penanggung jawab surveillance. Jadi di bawah kepala puskesmas itu nanti itu ada beberapa penanggung jawab program, salah satunya adalah penanggung jawab surveillance. Nah, petugas penanggung jawab surveillance ini biasanya punya tim. Timnya inilah tenaga surveillance. Tenaga surveillance inilah yang melakukan proses pengumpulan data, dan dari pengumpulan data yang dilakukan oleh tenaga surveillance, biasanya hierarki laporannya itu adalah dilaporkan ke PJ surveillance, dan baru dari PJ surveillance itu dilaporkan ke kepala puskesmas gitu ya. Jadi biasanya dalam puskesmas seperti itu hierarkinya begitu ya. Nah, tentunya mungkin kalau di rumah sakit ataupun di klinik akan ada hierarki yang berbeda, tapi yang pasti harus ditetapkan siapa saja yang bertanggung jawab terhadap proses pelaporan tersebut dan kepada siapa laporan tersebut ditujukan. Kemudian setelah laporan tersebut ditujukan, tentunya laporan ini adalah laporan yang bisa berupa laporan raw data ataupun laporan yang sudah dianalisis. Biasanya sih kalau kepimpinan ya pasti sudah laporan yang sudah pasti berupa laporan yang sudah dianalisis gitu ya, nggak mungkin pimpinan melihat kumpulan-kumpulan angka yang masih kasar gitu ya atau raw data untuk diberikan. Jadi biasanya si penanggung jawab atau petugas yang mengumpulkan data, nanti itu mungkin akan ada orang lagi yang melakukan analisis data, ataupun mungkin PJ surveillance yang akan melakukan analisis data, baru setelah data tersebut dianalisis, baru dilaporkan. Jadi proses pelaporan yang dilakukan dalam tahap surveillance biasanya pelaporan yang pada data yang sudah dianalisis.
pelaporan untuk data yang sudah dianalisis, gitu ya. Nah, jadi di sini data dianalisis, disimpulkan, dan digunakan sebagai data dasar. Nah, kalau sudah dianalisis, maka akan menjadi suatu informasi. Maka informasi tersebut dikirimkan ke otoritas kesehatan yang lebih tinggi untuk digabungkan dengan data lain dari wilayah lain. Jadi dari Puskesmas 1 dikirimkan ke Dinkes, dari Puskesmas 2 dikirimkan ke Dinkes. Nanti kemudian akan dikompilasi dan akan direkapitulasi oleh Dinas Kesehatan sehingga menghasilkan satu data kabupaten atau kota, gitu ya. Dan dari data gabungan itulah kita bisa melihat tren kejadian penyakit. Tentunya dari Dinas Kesehatan pun akan melaporkan secara ke hierarki yang lebih tinggi lagi, yaitu ke Dinas Kesehatan Provinsi ataupun Dinas Kesehatan Kementerian Kesehatan, gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan proses pengumpulan data, beberapa pertanyaan yang akan timbul biasanya berkenaan dengan inisiasi pelaporan dan sumber laporan. Di dalam suatu wilayah tentunya pelayanan kesehatan itu sifatnya dinamis ya. Ada pelayanan kesehatan yang baru, mungkinnya baru buka gitu. Nah, kalau ada praktisi kesehatan yang baru, siapa yang akan menginformasikan prosedur pelaporan kasus ke otoritas kesehatan? Jadi kalau misalnya dibuka klinik gitu, kalau puskesmas mungkin sudah pada tahu ya, tapi kalau kayak klinik baru, kemudian bagaimana prosedur pelaporan kasus ke dinas kesehatan, nah itu siapa yang akan menyampaikan. Nah, jadi itu menjadi hal yang krusial gitu ya. Tapi biasanya sepertinya ini sudah bisa terjawab karena ketika ada pelayanan kesehatan yang baru, misalnya klinik baru buka, maka biasanya petugas di apa ya petugas di dinas kesehatan sudah menginformasikan alur untuk pelaporannya begitu. Jadi sepertinya hal ini bukan menjadi terlalu masalah gitu ya. Nah, yang mungkin banyak bukan masalah ya, mungkin harus dipertimbangkan atau harus kita lihat bagaimana prosesnya adalah kalau ada populasi sementara yang datang. Misalnya kayak beberapa waktu yang lalu ada Asian Games ya. Ada Asian Games dilakukan di Jakarta dan di Palembang. Ternyata di Jakarta pun ada beberapa venue olahraga yang dilakukan di Bogor misalnya, kayak semacam olahraga para layang itu dilakukan di Puncak Bogor. Siapa yang bertanggung jawab? Apakah orang Jakarta dari Dinas Kesehatan di DKI Jakarta atau Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor? Menurut kalian bagaimana? Halo? Menurut kalian bagaimana? Kalau misalnya ada satu kegiatan yang olahraga, ada satu populasi baru datang, jumlahnya banyak. Kan kalau dalam Asian Games itu atau dalam olahraga, tim olahraga itu kan nggak mungkin hanya atletnya saja ya. Ada pelatihnya, ada timnya gitu ya, yang mungkin jumlahnya nggak mungkin cuma 10-20, tapi bisa ratusan gitu ya, karena dari beberapa provinsi atau beberapa negara gitu. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, yang bertanggung jawab terhadap kesehatan dari populasi tersebut kira-kira siapa? Halo? Kalau menurut saya kayaknya yang pusatnya deh, Bu. Karena kan yang nyelenggarain Jakarta. Tapi maksudnya yang kesehatan dari Bogor tuh ikut juga gitu. Tetap ikut Kenapa ada ya? beberapa orang. Tapi yang di Bogornya juga ada yang ikut gitu loh, Bu, sebagian. Oh, oke. Jadi menurut Youth Mix ya, yang bertanggung jawab itu tentunya dari pelaksananya, tempat pelaksananya, yaitu DKI gitu ya, kemudian tapi melibatkan orang daerah, begitu. Iya, Bu. Saya Oke, nggak tahu. oke, itu menurut kamu, itu oke. Nggak apa-apa, itu pendapat kamu. Ada teman lain yang mau berpendapat? Silahkan. Ya, selain Youth mungkin ada yang mau berpendapat? Oh, oke. Oke, karena tidak ada yang berpendapat lagi. Oke, terima kasih ya Yud atas komentarnya. Jadi memang
itu bisa saja apa yang tadi Iut sampaikan bisa saja terjadi seperti itu selama itu memang sudah disepakati bersama. Tapi bisa juga mungkin nanti yang bertanggung jawab adalah orang di daerahnya, misalnya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogornya gitu yang bertanggung jawabnya. Tapi tentunya karena ini adalah event yang dilakukan secara nasional, maka di dalamnya itu pasti ada unsur dari Kementerian Kesehatan, dari Dinas Kesehatan DKI juga ya yang mungkin sebagai lokasi utamanya yang akan terlibat. Tapi yang bertanggung jawabnya mungkin dari bertanggung jawab secara teknis pelaksanaannya atau teknis pengawasan kesehatannya ya mungkin dari dinas kesehatannya. Tapi tetap di situ ada unsur dari kementerian dan dari dinas kesehatan lainnya yang terlibat. Jadi mekanisme apapun sebetulnya memungkinkan bisa terjadi selama itu disepakati bersama. Jadi mungkin dari Jakarta datang ke Bogor bisa, atau yang ngerjainnya orang Bogor aja gitu misalnya, itu juga bisa, tapi nanti dilaporkan ke DKI Jakarta, itu bisa seperti itu. Jadi pendapat Iut tadi itu memungkinkan untuk dilakukan dan bisa dilakukan selama memang disepakati oleh semua pihak, ya. Kemudian berkenaan dengan prosedur atau rute dan waktu laporan. Nah, kalau kasusnya hanya suspek, apakah perlu dilaporkan juga? Bagaimana kalau misalnya mengupdate kasus tambahan? Bagaimana untuk kasus yang terlambat dilaporkan? Kapan batas waktu pelaporan? Bagaimana mekanisme pelaporan kasus lintas wilayah? Nah, ini semua adalah satu pertanyaan-pertanyaan atau satu permasalahan-permasalahan yang atau isu yang akan muncul saat kita mengumpulkan data surveillance. Misalnya, kalau ada orang suspeknya tifoid, tapi kita nggak tahu atau orang sebutnya gejala tipes gitu ya, gejala tipes. Tapi kalau namanya gejala kan itu bukan berarti suatu kondisi yang sudah terdiagnosis ya, belum suatu kondisi yang confirm gitu ya. Karena untuk bisa mengkonfirmasi dari kejadian suatu penyakit tentunya ada pemeriksaan laboratorium. Biasanya tidak beberapa penyakit tertentu memang memerlukan pemeriksaan laboratorium seperti COVID, seperti typhoid, seperti TB gitu ya. Itu adalah pemeriksaan yang harus ada pemeriksaan lanjutannya, tidak hanya berdasarkan gejala-gejala yang dialami saja. Nah, kalau masih suspek, apakah perlu dilaporkan? Kira-kira menurut kalian, kalau masih suspek, apakah perlu dilaporkan? Ayo, menurut kalian, kalau masih suspek perlu dilaporkan nggak? Ibu, kalau tadi yang suspek tuh kayak gimana tadi, Bu? Suspek itu orang yang diduga. Orang yang diduga. Jadi, misalnya, orang yang mengalami gejala tifus. Dia punya gejala-gejala tifus, berarti kan dia diduga mengalami tifus. Tapi belum terkonfirmasi. Kenapa? Karena belum ada hasil pemeriksaan laboratorium yang memastikan bahwa dalam darahnya itu mengandung Salmonella typhosa gitu ya. Nah, maka gitu kalau ketika suatu penyakit itu belum dikonfirmasi dari hasil pemeriksaan laboratorium, belum yakin bahwa memang di dalam tubuh seseorang itu terinfeksi bakteri ataupun virus atau apapun, maka itu kita masih bisa mengkategorikannya sebagai kasus suspek. Sama halnya seperti COVID, suspek COVID. Dia menunjukkan gejala-gejala seperti orang yang sakit COVID, tapi hasil pemeriksaannya belum ada, hasil tes PCR-nya belum ada. Nah, maka itu kita sebut kasus suspek. Atau dia berinteraksi dengan orang yang terkena COVID gitu ya, dan muncul gejala, minimal satu aja gejalanya, maka dia kita sebut sebagai kasus suspek. Nah, kira-kira kalau kasus suspek seperti itu, perlu dilaporkan nggak? Ya coba jawab ya, Bu. Tapi nggak tahu. Lah, kalau menurut itu kayaknya dilihat dari penyakitnya dulu deh, Bu. Kalau corona ini kan maksudnya kalau dia sudah ada ciri-cirinya tuh, maksudnya kita tuh harus mengisolasi diri gitu loh, Bu. Jadi biar orang lain nggak ketahuan kayak gitu, nah, Bu. Tapi kalau sih kan maksudnya beda lah dari COVID gitu, nah, Bu. Jadinya menurut dia kayak gitu. Ya, oke. Ini yang lain nggak ada yang mau berpendapat nih? Semua setuju nih sama Iyut?
Mihda, Baihaqi, Elvera, Setuju Bu kalau saya Bu. apa? Kata Iyutnya apa? Itu yang soal suspek pandangan saya sama Iyut. Saya tadi mau ngomong, cuman udah Iyut duluan. Ya udah, sekarang kamu ceritain lagi. Apa? Ya, sekarang kamu sampaikan aja. Yang tadi, kasus suspek. Menurut kamu bagaimana? Kalau menurut saya yang tadi suspek kan yang kalau pasiennya itu belum tentu belum tentu mengalami gejala tersebut ya Bu. Belum tentu mengalami gejala. Iya. Suspek. Kalau suspek pasti sudah ada gejala. Oke. Belum tentu terinfeksi atau terdiagnosis, belum tentu sakit lah, belum tentu Iya, Bu. sakit. Terus? Terus gimana, Baihaqi? Ini Baihaqi, kamu kenapa tiba-tiba menghilang? Iya, Bu. Kamu jangan ghosting, Baihaqi. Iya, Bu. Saya grogi kalau digituin sama Ibu. Ya, terus gimana? Kalau ketika seseorang muncul gejala tapi belum konfirmasi, apakah menurut kamu dia perlu dilaporkan dalam data surveillance atau tidak? Kalau menurut saya perlu, Bu. Kenapa? Karena kan itu termaksud ke yang kayak kemarin tuh yang under apa Bu? Reporting. Iya, under recording. Karena kan supaya memudahkan datanya juga secara real ya Bu. Seperti itu kalau menurut saya. Oke, walaupun dia belum terkonfirmasi kalau ternyata dia muncul gejala. Belum tentu. Tapi ternyata dia nggak sakit, gimana tuh? Iya Bu, sama aja mengikuti alur ya. Oke, jadi menurut Baihaqi perlu dilaporkan, menurut Iyut lihat dulu kondisi penyakitnya. Oke. Iya Bu. Thank you Baihaqi. Yang lainnya bagaimana? Kalau menurut saya itu Bu, kan suspek kan orang yang diduga sudah menunjukkan gejala. Tapi kalau ada laporan bukti laboratorium nggak bisa Bu, karena kan itu dia peraturannya harus menunjukkan bukti laboratorium Bu. Jadi belum bisa dikonfirmasi kalau dia terkena penyakit itu Bu. Oke, jadi menurut Anggita nggak usah ya kalau suspek. Kemudian ini juga ada chat dari Putri, belum bisa dilaporkan karena harus ada hasil lab dulu. Oke, saya bisa sampaikan. Terima kasih Ani atas responnya. Jadi memang sebetulnya ini akan tergantung dari isu atau dari interest yang sedang terjadi saat itu. Misal, kalau untuk penyakit-penyakit yang memang menjadi perhatian masyarakat, let's say kayak COVID, kemudian juga kita tahu penularannya melalui udara yang mana akan sangat mudah itu ditularkan ke yang lainnya, maka kondisi kasus suspek pun bisa kita laporkan ke dalam data surveillance. Yang mana kondisi sekarang memang untuk suspek COVID memang terlaporkan gitu ya. Kenapa? Tujuannya adalah ketika suspek ini teridentifikasi, maka dia bisa segera mendapatkan treatment, dia bisa segera mendapatkan isolasi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya memutus mata rantai. Jadi kita mencoba untuk melihat skenario terburuk kalau ternyata memang suspek ini memang positif COVID, sehingga dia itu kita anggap kalau dia positif maka kita isolasi gitu ya. Jadi gimana ya? Ketika seseorang suspek kan ada kemungkinan dia itu ada positif, ada negatif gitu ya. Ya kalau negatif alhamdulillah, tapi kalau positif maka dia otomatis harus
isolasi. Nah, karena kita nggak tahu kondisi dia atau karena kita masih harus menunggu kepastian dari hasil pemeriksaan laboratoriumnya itu sehari 2 hari ke depan, maka supaya amannya kita isolasi dulu deh si kasus suspek tersebut gitu ya. Sehingga kalaupun memang misalnya dia positif, ya tetap isolasinya akan dilanjutkan. Tapi kalau hasilnya negatif, maka isolasinya bisa diselesaikan gitu ya. Jadi untuk beberapa penyakit memang kasus suspek perlu dilaporkan juga ke dalam data surveillance. Ini contoh yang paling jelas adalah COVID gitu ya. Di dalam laporan surveillance COVID dengan new all record, itu laporan secara nasional, maka kasus-kasus suspek itu ada di situ. Jadi kasus suspek dan kasus probable itu ada dilaporkan. Nah, bagaimana penyakit-penyakit yang lain? Misalnya untuk penyakit TB, setahu saya untuk penyakit influenza, penyakit tifus, kasus suspek memang belum terlaporkan. Kenapa? Karena dianggap ya satu untuk penyebarannya pun kalau semacam kayak influenza gitu ya, penyebarannya kan melalui influenza. Untuk typhoid itu penyebarannya melalui fekal oral gitu ya. Jadi artinya kalau masih suspek kita belum bisa menuliskan mereka, melaporkan mereka ke dalam kasus typhoid gitu ya. Jadi beberapa penyakit memang atau biasanya penyakit-penyakit yang surveillance-nya sudah established atau sudah jadi sistem surveillance-nya, memang kasus suspek tidak dilaporkan gitu. Jadi memang hanya yang konfirmasi saja. Tapi untuk penyakit yang memang menjadi isu masyarakat seperti sekarang kondisi COVID itu dilaporkan. Nah, tapi bisa saja misalnya begini, tiba-tiba nih ada outbreak tifoid misalnya, ada outbreak tifoid di satu wilayah yang biasanya kasus tifoid itu cuma 5 atau 6 gitu ya dalam 1 bulan, katakan seperti itu. Tiba-tiba terlaporkan ada 20, ada 30 kasus tifoid. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi outbreak, maka suspek pun perlu untuk kita identifikasi, untuk kita laporkan. Nah, oleh karena itu dalam sistem surveillance kan sistem surveillance itu harus bisa berubah, harus bisa adjustable gitu. Jadi kalau ada informasi baru atau ada parameter-parameter baru yang harus dilaporkan, maka sistem surveillance harus mampu mengakomodirnya. Jadi jawaban dari pengumpulan data terkait dengan kasus suspek apakah perlu dilaporkan atau tidak, maka jawabannya bisa iya, bisa tidak. Satu, kalau iya tergantung dari interest masyarakat. Kalau memang menjadi interest masyarakat, itu perlu dilaporkan. Interest masyarakat itu muncul kenapa? Karena ada peningkatan kasus biasanya ya, termasuk juga kalau dalam kondisi KLB. Yang kedua, tidak perlu dilaporkan kalau memang ya transmisi penyakitnya mungkin tidak terlalu cepat. Maka itu bisa kita hold sampai kita mendapatkan data konfirmasi yang jelas. Begitu. Nah, selanjutnya untuk update kasus tambahan ya, kalau update kasus tambahan maka silahkan langsung dimasukkan saja biasanya gitu ya. Kemudian kalau kasus yang terlambat dilaporkan, nah ini banyak kejadian seperti ini. Kasusnya itu adalah misalnya untuk COVID ya. COVID itu seseorang muncul gejala mendapatkan swab-nya itu misalnya seminggu yang lalu. Tapi karena di daerahnya itu tidak ada fasilitas PCR, sehingga pemeriksaan PCR-nya itu dilakukan di luar kota dan hasilnya baru muncul 1 minggu berikutnya, maka sebetulnya udah terlambat dong ya. Dia mungkin udah dalam proses penyembuhan, karena kalau yang namanya virus itu dia kan self-limited disease. Kalau yang namanya virus dia akan menghilang dalam diri kita sendiri gitu ya, karena dia punya puncak perkembangbiakan. Tapi ada satu fase di mana setelah puncak itu tercapai, dia akan turun sendiri gitu. Jadi banyaknya virus yang berkembang biak dalam tubuh otomatis akan turun dengan sendirinya. Nah, termasuk juga virus corona ini ya, dia bisa dibilang salah satu self-limited diseases gitu ya. Nah, untuk kasus yang terlambat dilaporkan seperti tadi gitu ya, dia sudah di tesnya itu dari minggu yang lalu, tapi hasilnya baru muncul sekarang. Lalu bagaimana pelaporannya kalau ternyata dia hasilnya positif? Ya dilaporkan biasanya untuk kasus saat ini. Jadi ada beberapa sistem surveillance yang memang menganut mahzab yang hasilnya keluar saat ini yang dilaporkan sebagai kasus saat ini gitu ya. Jadi walaupun mungkin orangnya atau kasusnya itu sudah terjadi sejak beberapa waktu yang lalu, gejalanya sudah muncul, tapi baru terkonfirmasi sekarang, ya maka dilaporkan sebagai kasus saat ini gitu ya. Nah itu tapi yang harus dilakukan harus dijelaskan dalam proses laporannya bahwa ada kondisi-kondisi seperti itu. Dan itu juga akan menjadi salah satu rekomendasi.
Terus kemudian batas waktu pelaporan. Nah, biasanya kalau pelaporannya itu secara bulanan, biasanya batas waktu pelaporannya itu setiap tanggal 30 atau 31. Pokoknya setiap akhir tahun, setiap akhir bulan lah. Kalau misalnya batas laporannya itu mingguan, ya biasanya setiap hari Jumat, gitu ya, Jumat atau Sabtu itu bisa jadi batas waktu laporan. Nah, kalau harian gimana? Emang ada yang melakukan surveillance harian? Ada. Untuk COVID sekarang dia dilakukan secara harian. Nah, untuk COVID, biasanya batas waktu pelaporannya itu kalau secara nasional itu dia jam 12 malam. Jam 12 malam, kemudian setelah jam 12 malam itu nanti tim ada yang mengolah data, baru setelah jam 7 pagi itu akan ada, hari berikutnya jam 3 atau jam 4 itu akan ada rilis gitu ya. Jadi memang seperti itu batas pelaporannya. Jadi tergantung kapan laporan tersebut akan diberikan. Kalau mingguan ya biasanya di weekend, kalau bulanan di akhir bulan, kalau harian biasanya di jam 12 malam. Jadi laporan hari ini untuk melaporkan kondisi hari yang lalu gitu ya, sehari sebelumnya gitu. Jadi kalau sekarang tanggal 20, maka kalau ada laporan tanggal 20 itu sebetulnya adalah melaporkan untuk kondisi yang ada di tanggal 19 gitu ya. Itu. Nah, lalu mekanisme pelaporan kasus lintas wilayah ya. Kalau datanya nasional ini tidak ada masalah gitu ya. Tapi kalau datanya per kecamatan atau per kabupaten kota, terus kemudian ada kasus lintas wilayah, maka tentunya kasus yang berasal dari wilayah yang lain itu biasanya akan, kalau orangnya memang tinggalnya di luar kota atau di luar wilayah, biasanya akan dieksklud. Tapi kalau orangnya memang asalnya dari luar daerah, kemudian datang ke tempat kita tinggal, kemudian dia sakit, kemudian ditesnya di tempat kita tinggal, maka biasanya itu akan dimasukkan ke dalam kasus di dalam wilayah tersebut. Jadi misalnya gini, saya orang Bogor nih, kemudian nginep ke rumah saudara di Jakarta. Nah, di Jakarta tersebut ternyata tertular segala macam dan pemeriksaannya di Jakarta. Maka hasilnya positifnya pun diketahui di Jakarta. Saya diisolasi di Jakarta. Maka biasanya kalau seperti itu akan tetap dilaporkan sebagai kasus di DKI. Tapi kalau misalnya saya main nih ke Jakarta, saya tinggal di Bogor, main ke Jakarta, terus kemudian hasilnya pas saat saya di Jakarta saya terinfeksi, kemudian ternyata setelah terinfeksi itu saya kembali lagi ke Bogor dan sayanya ada tinggal di Bogor gitu ya, setelah hasil tesnya keluar tuh saya ternyata masih tinggal di Bogor, maka itu akan diinformasikan ke Dinas Kesehatan Kota Bogor gitu. Jadi tergantung posisi dari si kasus itu ada di mana. Kalau dia memang walaupun dari luar daerah, tapi kalau posisinya saat itu ada di lokasi wilayah kerja kita, maka ya dilaporkan sebagai kasus di wilayah kerja kita, gitu ya. Nah, kemudian isu-isu dalam permasalahan pengumpulan data adalah berkenaan dengan kebijakan pelaporan, gitu ya. Nah, ini sangat administratif sih sifatnya, gitu ya. Apa saja kelengkapan yang harus disertakan saat pelaporan gitu ya, apakah hasil laboratoriumnya pun harus dilampirkan atau tidak. Kemudian untuk kasus-kasus tertentu yang sudah didefinisikan dengan jelas, apakah perlu dilaporkan sebelum atau sesudah mendapatkan konfirmasi. Jika pelaporan tersebut harus tertunda karena menunggu konfirmasi laboratorium, apakah harus dilaporkan sesuai tanggal pelaporan atau tanggal hasil konfirmasi laboratorium. Nah, jadi biasanya kalau kita melihat pada kondisi COVID, yang terlaporkan itu adalah tanggal saat keluarnya hasil konfirmasi laboratorium. Ya, jadi dalam surveillance COVID ini yang terlaporkan adalah tanggal hasil konfirmasi laboratorium. Jadi kalau hasil labnya keluar tanggal 20, maka ya dia dilaporkan sebagai kasus tanggal 20, begitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan pelaporan ganda? Ada yang bisa paham nggak apa itu istilah pelaporan ganda? Nah, ada yang bisa kira-kira mungkin bukan menebak ya, mencoba memahami apa sih pelaporan ganda itu? Oke. Jadi pelaporan ganda itu adalah pelaporan yang dilakukan oleh beberapa
satu kasus tapi dilaporkan oleh beberapa institusi. Misalnya, banyak ini terjadi ya, apalagi kalau di daerah-daerah yang perbatasan wilayah. Misalnya ada orang tinggalnya di Lenteng Agung, kemudian dia berobatnya ke Depok. Dia berobat ke puskesmas di Depok, hasilnya positif. Nggak percaya, saya nggak positif hasilnya. Kemudian dia berobat lagi ke puskesmas di Lenteng Agung, gitu ya. Hasilnya juga tetap positif, gitu. Dua-dua positif. Jadi kalau kondisi seperti itu, maka di Depok akan melaporkan dia sebagai kasus positif, di Lenteng Agung juga akan dilaporkan dia sebagai kasus positif. Jadi ada dua wilayah yang melaporkan satu kasus yang sama. Sehingga kalau misalnya kita kompilasi, akan ada yang namanya datanya double. Jadi satu orang identitasnya sama, namanya sama, jenis kelaminnya sama, umurnya sama, tapi dilaporkan oleh dua wilayah. Itu yang kita sebut sebagai pelaporan ganda. Dan ini banyak sekali terjadi dalam surveillance. Oleh karena itu biasanya dan itu mungkin tidak disadari gitu ya, orang yang di Lenteng Agung nggak nyadar kalau ternyata datanya itu juga sudah dilaporkan juga di Depok gitu. Nah, ya inilah salah satu keterbatasan gitu ya, apalagi kalau dengan sistem pelaporan yang dilakukan secara manual gitu. Nah, untuk COVID, data ganda ini sangat bisa diminimalisir. Kenapa? Karena untuk surveillance COVID, semua informasi menggunakan satu NIK, satu nomor KTP. Jadi kalau dimanapun dia terlaporkan, kalau sudah nomor KTP-nya itu sudah ada, ya sudah, dia tidak akan ada lagi orang bisa melaporkan nomor KTP dia sebagai kasus gitu ya. Karena dia sudah terlaporkan sebagai kasus dari tempat yang lain gitu ya. Jadi dengan sistem informasi yang yang digital gitu ya, ini sangat bisa dilakukan untuk meminimalisir proses pelaporan ganda, meminimalisir pelaporan ganda seperti ini. Tapi tentunya belum tentu semua kasus itu, belum tentu semua surveillance itu bisa menggunakan sistem informasi yang sedemikian canggih seperti COVID gitu ya. Karena COVID kan menjadi isu nasional, menjadi ya bukan hanya nasional ya, menjadi isu dunia. Jadi pelaporan apapun menjadi hal yang sangat penting gitu ya untuk kasus COVID, sehingga dibuatlah satu sistem informasi yang cukup canggih gitu ya. Tapi untuk penyakit-penyakit yang lain sepertinya masih dilakukan secara manual gitu ya. Oke, selanjutnya setelah tadi proses pengumpulan data, kita tahu kapan harus ngumpulin, batas waktunya kapan, data apa yang dikumpulkan, apakah hanya data konfirmasi atau suspek juga boleh dikumpulkan, dan yang lain-lain. Lalu kan ada proses yang namanya entry data. Kalau kegiatan surveillance yang konvensional, memang pelaporannya itu masih manual. Manual itu dalam artian dicatat dari kertas, direkap gitu ya, di dalam satu buku rekapan, baru nanti di entry untuk bisa dilakukan analisis gitu ya. Nah, proses entry data ini ya kerennya sih namanya database manager gitu ya. Tapi biasanya dilakukan oleh orang yang sama juga sih, karena petugas surveillance itu dan tim surveillance di dalam puskesmas itu jumlahnya nggak banyak, paling 2 atau 3 orang gitu ya. Bahkan di beberapa puskesmas cuma 1 orang, jadi dia yang ngumpulin, dia yang analisis data, dan dia yang melaporkan. Nah, pada akhirnya karena banyaknya pekerjaan seperti itu, biasanya pada akhirnya data survei itu numpuk. Jadi dikumpulin aja, tapi nggak dianalisis. Nah, itu yang banyak terjadi. Permasalahan itu yang banyak terjadi, bahkan untuk kondisi-kondisi sekarang gitu ya, apalagi untuk kondisi sekarang gitu ya. Jadi di sini entry data yang bertanggung jawab seharusnya disebut sebagai database manager. Yang dilakukan oleh database manager itu dia yang mengentry data, kemudian dia yang memastikan kualifikasi petugas entry data dan menyediakan petugas data entry cadangan gitu ya. Kemudian dia juga harus proses entry data, mengupdate dan backup data gitu ya. Jadi jangan sampai cuma ada satu data gitu ya. Jadi satu file data, tentu harus ada beberapa backup. Setiap kali mengentry harus menyiapkan beberapa backup gitu ya. Kemudian kapan data akan di-entry, kemudian ketersediaan data baik secara soft copy-nya maupun hard copy-nya, kemudian validasi dari kelengkapan data, apakah data yang dikumpulkan itu sudah valid belum, sudah lengkap belum gitu ya. Itu juga yang harus dicek oleh petugas entry data atau database manager. Kemudian prosedur audit untuk mencari data yang di-entry tidak tepat. Misalnya kita mengetahui, oh ternyata ada data yang informasi yang aneh nih. Misalnya,
umurnya 98 tahun. Ya mungkin ada aja sih orang yang 98 tahun gitu, tapi apakah benar ini adalah orang yang memang seusia itu? Nah, itu bagaimana caranya mengaudit untuk memastikan bahwa data tersebut adalah memang benar demikian gitu ya. Kemudian pada level mana data dapat dihapus gitu ya? Apakah di data yang mungkin kurang tepat itu akan kita tetap libatkan dalam proses laporan, ataukah mungkin data yang tidak valid kita exclude dari analisis gitu. Kemudian siapa yang memiliki rekaman data atau data recording. Nah, ini menjadi permasalahan di puskesmas, ini jadi permasalahan. Kenapa? Jadi kalau ada satu orang pegang data, ketika orang tersebut pindah, maka datanya ikut-ikutan pindah. Kan harusnya nggak kayak gitu ya. Jadi harusnya ketika seseorang entry data atau punya data, dia pindah ya maka datanya tetap akan ada di situ gitu ya, ya mungkin di komputer situ. Tapi ternyata pada pelaksanaannya yang punya data itu kemanapun dia pindah, dia akan ngikutin si data tersebut akan bersama dengan yang punya data gitu. Itu yang sekarang ini masih permasalahan. Oleh karena itu, dengan adanya sistem informasi yang online gitu ya, itu bisa meminimalisir hal tersebut. Itu siapapun selama dia punya password dan username-nya, dia bisa mengakses data gitu. Dan biasanya itu akan dibatasi, yang memiliki akses terhadap data itu akan dibatasi gitu ya. Tapi setidaknya kalau ada petugas yang pindah, maka datanya nggak kemana-mana, tetap ada di situ, nggak ikut pindah sama petugasnya gitu ya. Kemudian ya, kenapa? Oke. Kemudian pendistribusian data gitu ya, data ini terdistribusi, bagaimana data tersebut akan terdistribusi gitu. Kemudian perlindungan dari virus, ya ini tentu banyak kejadian datanya hilang karena komputernya kena virus gitu ya. Kalau kena hack sih enggak ya, tapi kena virus tuh banyak sekali berita seperti itu. Flexibility data itu artinya kemampuan data atau ya kemampuan dari satu sistem tersebut untuk bisa mengadjust data. Mengadjust itu bukan artinya mengubah ya, tapi misalnya kalau ada ternyata ada variabel tambahan tadi, dia bisa kita tambahkan variabelnya gitu. Jadi datanya fleksibel, jadi tidak fix gitu ya. Jadi masih bisa diberikan kesempatan kalau ada perubahan gitu. Kemudian penjaminan kualitas data, kemudian bagaimana dan berapa banyak data dibuat untuk backup. Nah, ini harus dipastikan nih oleh seorang tenaga database manager atau entry data ini untuk memastikan berapa banyak datanya ini dibuat backup. Gitu. Di backup kemana aja gitu ya. Kemudian apakah ada backup data untuk bentuk hard copy, kemudian double entry. Double entry ini adalah untuk memastikan tidak ada yang namanya kesalahan dalam pengentrian data. Jadi dalam entry itu kan namanya entry data, yang entry manusia ya pasti punya lah ada satu kondisi di mana dia nggak fokus ke entry-nya sehingga data yang dia terima dengan data yang di entry itu tidak sesuai. Itu bisa saja terjadi gitu ya. Nah, apakah perlu double entry? Nah, double entry itu dilakukan untuk mengecek kesalahan dalam kesalahan manusia seperti itu. Jadi human error itu dilakukan untuk mengetahui apakah ada double entry atau tidak gitu ya. Jadi misalnya umurnya 53 tahun, tapi ternyata kalau dia lagi stres gitu ya, lagi nggak fokus, dia tulisnya 35 tahun. Apa yang harusnya disebutnya sakit gitu ya, muncul gejala sakit di checklist pada kondisi gejala demam gitu, sama dia nggak di checklist itu bisa saja terjadi. Jadi kesalahan dalam entry data bisa juga bersumber dari manusianya gitu ya. Oleh karena itu perlu dilakukan double entry untuk memastikan kesalahan tersebut tidak terjadi. Nah, dokumentasi dan training, hal ini dilakukan jika memang satu sistem surveillance ini dilakukan secara computerized, gitu ya, dengan menggunakan sistem yang sudah cukup canggih, gitu ya, maka perlu ada pelatihan, ada dokumentasi. Nah, tentunya harus ada juga manual. Manual itu kayak pedoman untuk mendeskripsikan bagaimana sih sistem ini secara keseluruhan, bagaimana caranya menginstal sistem, bagaimana menjaga atau mengoperasionalkan atau menggunakan sistem ini gitu ya, langkah-langkahnya,
langkah-langkahnya dengan detail gitu ya untuk mengoperasikan sistem itu harus dijelaskan dalam satu pedoman serta bagaimana menjaga atau memaintain dari sistem tersebut. Nah, kemudian tentunya karena satu sistem itu walaupun sistemnya sederhana, tapi tetap perlu ada yang namanya training gitu ya. Dilakukan training ini dilakukan pada orang-orang yang terlibat dalam mengoperasikan sistem surveillance sehari-hari. Tujuannya adalah agar petugas menjadi lebih familiar dengan software yang akan digunakan, kemudian mendiskusikan prosedur operasionalnya, serta bisa menggunakan software tersebut. Gitu ya. Jadi walaupun hanya sebatas Excel, tapi tetap perlu ada training untuk memastikan, oke, ini yang perlu di-entry adalah ini, langkahnya bagaimana, kemudian kenapa harus entry ini. Jadi semua prosedur yang sifatnya detail, itu juga harus disampaikan dalam training tersebut gitu ya, dan juga yang pasti supaya si petugas ini lebih familiar dengan softwarenya. Contohnya yang paling sederhana aja, misalnya yang pakai laptop non MacBook gitu ya sama yang pakai MacBook OS-nya beda, itu kan kalian juga pasti kalau yang biasa pakai yang laptop handphone, yang biasa pakai Android, ketika nyobain pakai iPhone gitu ya, pasti akan gagap gitu ya, karena nggak terbiasa gitu ya. Mungkin padahal mudah gitu ya, tapi karena tidak terbiasa jadi gagap. Nah, ini juga sama. Untuk training juga mungkin softwarenya mudah, softwarenya simple, softwarenya sederhana, tapi kalau nggak familiar, maka dia akan menjadi gagap pengerjakannya gitu. Oleh karena itu perlulah dilakukan yang namanya training. Kemudian setelah data terentry dalam suatu sistem gitu ya, baik itu yang manual maupun yang tadi sudah terkomputerisasi, maka langkah selanjutnya adalah analisis dan pelaporan gitu ya. Nah, hal-hal apa saja sih yang perlu ada dalam pelaporan? Kondisi yang terlaporkan gitu ya. Jadi gambaran dari temuan-temuan kita dalam data surveillance tersebut gitu ya. Jadi kondisi masyarakat secara umum seperti apa? Kemudian respon yang diberikan setelah mendapatkan laporan dari kasus individu, apakah ada klaster dari kasus yang dapat terdeteksi gitu. Misalnya, oh ternyata ini banyak terjadi peningkatan kasus pada kelompok-kelompok tertentu saja misalnya. Nah, itu masuk ke dalam satu klaster yang perlu di sounding gitu ya. Ternyata oh ada satu klaster yang terbentuk dari satu kondisi permasalahan kesehatan. Kemudian adanya kondisi spesifik di wilayah kerjanya, mungkin ternyata ternyata baru ada kegiatan tadi Asian Games di wilayahnya. Itu adalah kondisi spesifik yang tidak mungkin banyak sering terjadi gitu. Namanya spesifik, artinya kan dia khusus gitu ya. Berarti kondisi-kondisi spesifik yang terjadi di wilayahnya itu juga harus dilaporkan. Serta bagaimana kontrol yang efektif dan aktivitas pencegahan yang dilakukan gitu ya. Jadi walaupun surveillance ini adalah kegiatan yang mengumpulkan data penyakit, begitu ya, mengumpulkan informasi penyakit, data-data penyakit, tapi tetap harus disampaikan juga upaya pencegahan apa yang sudah dilakukan untuk pencegahan penyakit tersebut, begitu ya. Dan ini juga masuk ke dalam laporan surveillance. Nah, dalam penilaian laporan itu dinyatakan baik kalau dia lengkap dan tepat waktu, begitu ya. Kemudian dan ini hal-hal yang harus dinilai ya, biasanya proporsi variabel-variabel tersebut, variabel-variabel umur, kemudian kapan muncul gejala pertama kali gitu, kemudian jarak dari sakit hingga terlaporkan itu berapa lama, dan kemudian identifikasi kelompok yang mengalami kesakitan sehingga kita bisa mendapatkan informasi tambahan. Feedback pada pemberi informasi gitu ya. Kemudian jadi pemberi informasi ini siapa sih? Pemberi informasi ini kan biasanya masyarakat. Jadi kita harus sampaikan juga laporan kita ini ke masyarakat. Ya mungkin memang tidak perlu one by one gitu ya, tapi mungkin bisa dalam berupa poster atau dalam berupa grafik yang memang bisa dibaca oleh masyarakat. Jadi masyarakat tahu bahwa informasi yang dia sampaikan ke petugas puskesmas itu memberikan manfaat gitu ya bagi mereka dan bagi puskesmas. Kemudian dalam laporan itu bisa dalam bentuk tabel, grafik gitu ya, yang mudah dibaca, yang kita sebut sebagai self-explanatory.
Artinya nggak perlu baca penjelasan dalam bentuk narasi yang panjang, tapi dengan ngelihat tabel sama grafiknya aja, dia udah tahu artinya apa. Gitu ya. Dan ini laporan dalam bentuk tabel, grafik, ataupun narasi ini bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan, apakah mau mingguan, bulanan, atau tahunan. Gitu ya. Kemudian juga kita, seseorang dalam melakukan analisis data surveillance, perlu melakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Jadi kita bisa tahu apakah kondisi saat ini nih bulan April 2021 dengan bulan April 2020 itu seperti apa. Jadi kadang-kadang biasanya orang surveillance itu akan selalu membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi di masa lampau. Gitu ya. Kemudian dalam melaporkan ini harus mencakup informasi orang, tempat, waktu tentunya ya. Mudah diinterpretasikan, dibuat secara reguler, karena surveillance adalah suatu sistem yang siklus, maka dia pelaporannya pun harus terus-menerus gitu. Even nggak ada kasus, walaupun nggak ada kasus, tapi tetap harus ada pelaporan gitu ya, dan harus terdokumentasikan, jadi harus ada arsipnya. Nah, data sharing, ya kita bisa sharing data kita dengan wilayah lainnya, selama memang perlu ada follow up dari data tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya data seperti ini, kemudian ternyata ada dari hasil surveillance ada beberapa faktor resiko yang menyebabkan terjadinya kasus di wilayah kita karena faktor resiko di wilayah yang lain misalnya gitu. Atau ada orang yang komuter di wilayah yang lain. Nah, kalau memang perlu follow up dari wilayah yang lainnya, maka tentu datanya boleh di-share dengan wilayah yang lain. Oke, ini untuk langkah-langkah pemeliharaan program. Ini biasanya untuk yang sifatnya terkomputerisasi gitu ya. Ada backup data. Bukan terkomputerisasi. Apapun sistemnya, program yang digunakan dalam surveillance ini, mau manual ataupun yang sudah terkomputerisasi, tentunya harus ada backup, kemudian pemeliharaan data, kemudian permintaan tertulis untuk kondisi darurat, kemudian prioritas, pemeliharaan rutin, siapa institusionalisasi pemeliharaan rutin, artinya siapa sih institusi mana yang punya kewenangan untuk melakukan pemeliharaan secara rutin, serta pemeliharaan dokumen. Untuk menjaga integritas, karena mungkin banyak orang melihat data itu cuma kumpulan angka-angka, tapi pada orang-orang tertentu sebetulnya data itu adalah senjata. Data itu adalah senjata. Kita bisa tahu kondisi seseorang, kondisi suatu wilayah dari data-data yang mereka miliki. Jadi kita kalaupun misalnya mau nyerang ini udah gampang nih nyerangnya karena kita udah punya datanya gitu. Kita udah tahu bisa nyerang pada kelompok mana karena kita punya datanya. Jadi data itu adalah senjata. Sehingga orang yang pegang data itu adalah harus orang yang memiliki integritas. Jadi integritas itu artinya dia tidak memiliki integritas ya, artinya dia tidak menyerahkan data itu pada orang yang tanpa keperluan gitu ya. Jadi menjaga data tersebut, menjaga kualitas datanya, menjaga pemeliharaan datanya, dan yang seperti itu ya. Jadi menjaga juga sharing data itu tidak pada sembarangan orang gitu ya. Nah, itu adalah integritas. Nah, ini untuk menjaga integritas tersebut, maka tentunya harus ada pembatasan terhadap akses terhadap data. Kemudian menggunakan komputer kedua untuk mengetes perubahan dan backup gitu ya, menyimpan copy backup data, update secara rutin, memonitor virus komputer, serta mendesain rencana kontingensi. Rencana kontingensi ini adalah rencana darurat. Kalau ternyata ada satu kondisi yang emergency, apa yang harus dilakukan? Itu kita sebut sebagai rencana kontingensi. Resiko keamanan data mulai dari kesalahan teknis, kecerobohan petugas, kerusakan sistem, dan kejahatan gitu ya. Ya kejahatan itu kayak semacam hacker orang yang mencoba mencuri data kita gitu ya. Dan ini sekarang sudah banyak sekali ya. Misalnya kalau kalian juga mungkin data-data kalian, data-data kita sudah banyak mungkin yang sudah bocor ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Ya let's say katakanlah kalau kalian di WA-nya itu atau di SMS-nya dapat iklan, misalnya pinjaman online, itu sebetulnya suatu kejahatan. Kenapa? Karena ada orang yang memberikan informasi nomor telepon kita ke orang lain itu untuk kepentingan dianya. Gitu. Jadi itu adalah salah satu kejahatan sebetulnya gitu. Nah, itu yang apalagi itu baru individu ya, hanya dari nomor telepon aja. Kebayang nggak kalau ada orang yang bisa mengetahui data kesehatan seseorang? Itu adalah bisa jadi bisa jadi hal yang sangat berbahaya gitu ya. Sudah bisa masuk pada
kelompok kejahatan. Gitu ya. Oke, modifikasi sistem pelaporan. Tentunya sistem pelaporan ini tidak bersifat statis. Akan ada perubahan, akan ada modifikasi, akan ada mungkin adjustment, penyesuaian. Nah, biasanya yang dimodifikasi itu lebih pada metode, permasalahannya, yang dihadapi selama ini apa, dari permasalahan tersebut, maka kita bisa lakukan coba perbaikan-perbaikan. Nah, tentunya kalau untuk melakukan perbaikan itu, perlu ada modifikasi sistem, misalnya. Kemudian, pendokumentasian sistem, mencari masukan dari petugas, aksesnya, serta prototypes, gitu ya, untuk membuat sistem yang baru, mungkinnya yang lebih baik. Dan terakhir, membuat modul pengembangan sistem. Jadi, kalaupun ada perubahan dari sistem pelaporan tersebut, harus ada dokumentasi perubahannya. Nah, kalau ada dokumentasi perubahannya, membuat dalam suatu modul, kemudian diuji coba, kemudian membuat manual untuk proses modifikasi, training, dokumentasi, dan membuat dokumen membuat backup untuk semua perubahan yang sudah terjadi tadi. Gitu. Jadi kita tahu perubahannya itu apa saja yang berubah, bagaimana perubahannya, menjadi apa, itu semua terdokumentasikan dalam satu laporan atau dalam satu laporan yang cukup baik, yang baik gitu ya. Jadi semua perubahan dalam sistem pelaporan ini intinya bisa terlaporkan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Silakan satu orang penanya saja. Halo? Oke. Baik, karena saya juga ternyata harus pergi ini sekarang. Jika memang tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri kelas ini sampai di sini. Nanti PPT-nya saya kirim ke Elvira ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini ada yang chat. Ada yang chat. Oke. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sehat selalu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih, Bu. Bye.